Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Hanti dalam pelajaran IPA. Pembelajaran kali ini kita masih dalam kondisi PJJ ya. Semoga kalian tetap semangat, selalu berusaha untuk bisa menuntut ilmu dengan baik, dan yang pastinya selalu menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan diri dan menggunakan protokol kesehatan. Oke, kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu masih tentang pesawat sederhana. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang usaha, daya, dan beberapa jenis pesawat sederhana seperti katrol dan roda gigi, maka kali ini Ibu akan membahas tentang bidang miring dan tuas. Nah, bidang miring dan tuas sudah pernah kalian dapatkan materi ini, yaitu saat kalian masih duduk di bangku sekolah dasar. Ibu hanya ingin mereview kembali dan menambahkan beberapa materi seperti rumus-rumus ya tentang hal ini. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Nah, contohnya ini ada gambar sebuah benda yang ingin diletakkan ke atas lemari, truk ya. Mohon maaf, bukan lemari. Jadi kita anggap benda itu adalah lemari. Coba bayangkan sebuah lemari, kalian habis beli lemari baru, lalu kalian ingin angkut lemari tersebut ke rumah kalian. Kalau seandainya kalian angkat ya menggunakan tenaga kalian dengan beberapa orang yang membantu kalian, apakah bisa? Ya bisa, tapi pasti akan sangat memakan energi yang besar ya. Maka dari itu mengangkutnya menggunakan mobil, misalnya mobil truk ya, atau pick up. Nah, itu pasti kondisinya tidak rata dengan aspal atau jalanan yang digunakan untuk sebagai alas dari lemari itu ya. Tidak akan sama gitu. Ibaratnya nih perhatikan ya arahnya. Ini tidak akan sama. Tadinya lemarinya kalau dia bentuknya nih masih di sini, dia akan berbentuk datar. Tidak akan sama dengan posisi di atas mobilnya. Maka harus menggunakan apa? Menggunakan bidang miring. Kalau tidak, bagaimana? Coba kalian bayangkan. Lemari jika langsung diangkut ke atas, maka akan membutuhkan tenaga 3-5 orang untuk bisa mengangkatnya. Tapi jika menggunakan bidang miring, maka kita hanya memerlukan tenaga paling banyak 2-3 orang saja. Ya, kenapa demikian? Karena bidang miring masuk ke dalam jenis pesawat sederhana yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya, artinya kita memiliki keuntungan-keuntungan. Oke? Nah, ini bidang miring itu memiliki beberapa komponen. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang ini, itu ada gambar yang bergerak yang arahnya ke bawah, tanda panah ke bawah itu adalah W. W itu apa? W adalah gaya berat atau beban yang satuannya Newton. Sedangkan tanda panah merah yang bergerak ke arah atas dan ke arah bawah, nah itu dia adalah gaya kuasa atau F ya, seperti gaya tarikan atau gaya dorongnya. Nah, satuannya masih sama yaitu Newton. Dan jarak bidang miringnya ini itu adalah S nih. Jarak bidang miringnya ini adalah S. Sedangkan ketinggiannya adalah H. Ya, satuannya sama-sama meter. Nah, rumusnya ini adalah
W dikalikan H sama dengan F dikalikan S. Nah, kalau kemarin ada 3 komponen, kita bisa menggunakan segitiga. Tapi jika ada 4 komponen seperti ini, maka kita harus juga menggunakan langkah-langkah untuk bisa mendapatkan beberapa rumus. Jadi tidak hanya satu rumus ya. Dan kalian tidak perlu menghafal, hanya perlu memahami. Jadi jika kita ingin mencari W, maka kalian bayangkan tutup W-nya ya. Tutup W-nya. Ya, dan di sini harus sama dengan nih. W-nya ditutup, maka H-nya ini pindah ruas. Kalau dia pindah ruas, yang tadinya perkalian, maka akan berubah menjadi pembagian. Maka W sama dengan F kali S bagi H. Ya. Lalu bagaimana jika ingin mencari H? Tutup H-nya, maka W-nya yang pindah ruas, jadinya F kali S per W. Paham sampai sini? Oke, kita cari lagi yang lain. Jika ingin mencari S, tutup S-nya, maka yang pindah ruas si F ke sini. Jadinya S sama dengan W kali H per F. Ya, paham? Nah, jika kita ingin mencari F, tutup F-nya, maka si S-nya yang berpindah. Tadinya perkalian jadi pembagian, maka F sama dengan W kali H dibagi S. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Perhatikan gambar seseorang memindahkan benda ke atas mobil seperti pada gambar. Ya, itu ada sebuah kotak yang dipindahkan ke atas sebuah pick up ya atau truk. Nah, jika besar beban benda adalah 500 Newton, dengan ketinggian truk yaitu 1,5 meter. Nah, ketinggian berarti H. Beban berarti W. Ya. Tentukanlah besar gaya dorong yang diperlukan. Nah, perhatikan, sudah ada 2 komponen yang diketahui, W dan H. Apa yang kurang? Karena kan ada 3 ya, berarti kita harus cari tahu apa yang kurang. Oh, ternyata ada di gambar. Apa yang digambar ini nih? Jarak bidang miringnya ini. Itu adalah S. Maka W-nya 500 Newton, H-nya 1,5 meter, dan S-nya 3 meter. Maka untuk mencari F adalah W kali H per S. 500 kali 1,5 per 3. Maka 750 dibagi 3 hasilnya adalah 250 Newton. Nah, jadi gaya beratnya si benda itu adalah 500 Newton. Dengan bantuan bidang miring, maka kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang sama. Kita hanya perlu mengeluarkan tenaga yang jauh lebih ringan dibandingkan gaya beratnya benda tersebut. Oke, paham? Nah, bidang miring ini juga punya yang namanya keuntungan mekanik loh. Oke, sama seperti katrol, kita juga punya di bidang miring ini keuntungan mekanik. Apa rumusnya? Rumusnya adalah W per F. Nah, kalau di sini W-nya berapa? 500 dibagi 250. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 2. Artinya dengan menggunakan bidang miring kita sudah menghemat tenaga kita sebanyak 2 kalinya. Ya. Bendanya beratnya 500 Newton tapi kita hanya mengeluarkan tenaga 250 Newton. Oke. KM itu juga bisa
rumusnya S per H. Nah, kalau dari soal ini kita bisa menggunakan 3 per 1,5 sama 2 juga. Artinya KM itu bisa menggunakan W per F atau S per H. Ingat-ingat ya, W per F atau S per H. Oke, jadi tergantung soalnya apa yang diketahui. Kalau diketahui semuanya, terserah kamu bisa pilih yang mana yang mau dipakai. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ini adalah penerapan bidang miring dalam kehidupan. Penerapan bidang miring itu banyak sekali. Contohnya pada jalan yang berkelok di pegunungan. Mungkin kalau kalian sering atau pernah datang ke daerah puncak. Kenapa ya kalau puncak itu jalanannya berkelok-kelok, atau mungkin ke daerah pegunungan ya, seperti mungkin kalau di Jawa Tengah itu Dieng ya, atau di daerah Malang itu dataran tinggi ya. Itu jalurnya belak-belok. Kenapa seperti itu? Ya, karena untuk memudahkan kita. Kalau seandainya kita memiliki sanak saudara yang rumahnya ada di tengah pegunungan. Kalau seandainya kita ingin berkunjung ke sana, jalurnya tidak belok-belok, itu akan jauh lebih sulit karena kemiringannya itu curam. Ya, maka dari itu dibuatlah jalur yang berkelok-kelok mengelilingi pegunungan tersebut. Oke? Nah, untuk alat-alat dalam kehidupan sehari-hari, ini bidang miring yang tadi ya, yang sudah Ibu contohkan dalam soal. Lalu paku ini termasuk bidang miring loh. Kenapa? Karena dari posisi yang atasnya tebal ke bawah ini lancip. Tangga juga bidang miring, ya meskipun tidak datar. Artinya dia sudah ada undakan-undakan ini. Tangga ini masuk sebagai bidang miring. Lalu sekrup. Ya, sekrup ini bidang miring, ini berkelok-kelok loh. Ya, berkelok-kelok itunya. Bagian bawahnya itu ya. Lalu pahat sama posisinya dari posisi yang menebal lalu menipis di bawah. Kapak juga iya, dari menebal menipis. Pisau juga. Maka dari itu pisau itu sisi satunya ini tajam, sisi yang atas ini tidak tajam, tumpul. Kenapa? Karena di bagian atas ini dia tebal dan di bagian bawahnya dia runcing. Mata bor juga sama, dia berkelok-kelok seperti sekrup. Nah, ini adalah penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjutkan ya. Oke, yang selanjutnya adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah jenis pesawat sederhana yang memiliki titik tumpu beban dan kuasa. Mungkin kalian sudah banyak belajar ini di SD. Ya, sudah tahu yang mana sih titik tumpu, ini dia titik tumpu. Yang mana sih kuasa? Kuasa adalah saat kita menggunakan tangan kita atau kita memberikan gaya. Nah, itu namanya kuasa. Beban apa sih? Beban itu ya bendanya. Lalu dari jarak titik tumpu ke kuasa disebut dengan lengan kuasa atau LK. Dari titik tumpu ke beban disebut dengan LB atau lengan beban. Ya. Nah, ini ada satuan-satuannya ya, sama pengertian dari simbolnya. Oke, bisa kalian lihat di gambar jungkat-jungkit yang bagian atas, kiri atas, itu ada sebuah animasi, hanya animasi ya. Seseorang yang memiliki badan yang lumayan berisi dan di sebelah kirinya itu ada hewan peliharaannya ya, bebek. Nah, ketika mereka main jungkat-jungkit apakah bisa seimbang? Tidak ya, karena memiliki beban yang berbeda. Oke. Nah, kalau yang di bagian bawah ini ada jungkat-jungkit versi anak-anak ya, dan mereka bisa mengimbangi posisi ya, maka dari itu akan terjadi gerakan naik dan turun. Nah, gimana sih rumusnya? Mirip seperti apa tadi bidang miring, ada 4 komponen ya, ini sama ada 4 komponen juga. Ini Ibu hapus dulu deh. Nah, apa sih rumusnya? Rumusnya adalah W dikalikan LB sama dengan F dikalikan LK. Jadi ini W dikalikan sama dengan bebannya, dia akan sama dengan F dikalikan dengan lengan kuasanya gitu ya. Nah, kalau ingin mencari sama kayak tadi, ingin mencari W tutup W-nya, maka si LB pindah ke sini.
Jika dia pindah dari posisi satu ruas ke ruas yang lain, tadinya perkalian, maka dia akan berpindah menjadi pembagian, maka dia tuh menjadi seperti ini ya. Nanti silahkan kalian cari rumus-rumus yang selanjutnya ini bagaimana. Oke, sama langkahnya seperti yang tadi Ibu sudah ajarkan di bidang miring ya. Jadi kalau bingung buka lagi tadi di bidang miringnya bagaimana. Yang pasti tutup nih, contohnya tadi W, tutup W-nya, maka tinggal LB di sebelah kiri ini harus pindah ruas. Karena dia perkalian maka jadi pembagian ya, LB. Maka jadinya seperti ini. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dia contoh soalnya. Tuas yang panjangnya 1,5 meter digunakan untuk mengangkat batu seberat 1200 Newton. Jika titik tumpu diletakkan 0,5 meter dari batu, hitunglah besar gaya yang dikeluarkan. Nah, ini adalah contohnya. Ini manusia ini adalah kuasa ya, F. Nah, ini batu ini adalah beban, W. Maka dari ini titik tumpu nih, dari sini ke sini, ya ini yang tanda panah biru kita sebut dengan LB, tanda panah oranye itu keseluruhan, maka LK adalah yang ini ya. LK adalah L dikurang LB yang ini nih ya. L dikurang LB artinya 1,5 dikurang 0,5. Oke. Lalu apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah W 1200 Newton. Lalu LB ya, dari titik tumpu ke batu 0,5. Maka dari itu kita bisa mendapatkan F-nya. F sama dengan W kali LB per LK. Dari mana ini? Dari yang tadi rumusnya ya. Oke, dari yang tadi rumusnya. Kan tadi rumusnya itu W kali LB W kali LB sama dengan F. Nanti coba dibuka lagi aja ya yang tadi ya. Ini sebentar deh, Ibu coba lagi deh. W dikali LB sama dengan F kali LK. Nah, kalau ingin mencari F, berarti ini F-nya tutup nih. Ya, berarti LK-nya yang pindah ke sini. Maka kita akan mendapatkan rumus ini. Oke? Nah, 1200 dikalikan setengah dibagi 1. Hasilnya adalah 600 Newton. Artinya dengan bantuan bidang miring, dengan bantuan tuas, maka beban yang tadinya 1200 kita hanya perlu mengangkatnya dengan besar gaya 600 Newton. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah tuas pengungkit jenis pertama. Golongan pertama itu adalah yang titik tumpunya ada di tengah. Ini beban, titik tumpu, terus kuasa. Sama ya, ini titik tumpunya di tengah. Ini beban, ini kuasa. Gunting juga titik tumpu di tengah. Nah, di sini tempat kita meletakkan barang itu adalah bebannya. Di sini yang kita pegang ini adalah kuasanya. Sama, jepit rambut juga iya. Tang juga sama, titik tumpu di tengah. Ini adalah kuasa, beban ya. Sama palu juga, ini titik tumpu, ini beban, kuasanya di sebelah sini. Oke. Jadi titik tumpu yang berada di tengah itu masuk ke dalam tuas jenis pertama. Oke, kita lanjutkan. Ini dipahami baik-baik ya, contoh-contohnya juga dipahami baik-baik. Tuas golongan yang kedua atau jenis yang kedua. Ini adalah yang di tengah itu, kalau tadi ditumpu ya, ini yang di tengah adalah beban. Jadi posisinya beban di antara kuasa dan titik tumpu. Contohnya ini pada pemecah biji-bijian ya. Bebannya di tengah, titik tumpunya di pinggir, kuasanya di pinggir. Kuasa itu yang bagian yang kita pegang ya. Kita memberikan gaya. Ini pemotong kertas sama. Di sini kuasa ya. Terus bebannya di tengah. Ini kertasnya taruh di sini, titik tumpunya di pinggir. Oke, ini gerobak pasir.
Ya, yang satu roda sama, titik tumpunya di pinggir, bebannya di atas. Ya, ini adalah kuasanya. Oke, kita lanjutkan. Pengungkit golongan ketiga. Pengungkit golongan ketiga adalah yang kuasanya di tengah nih, kuasa nih. Artinya gayanya di tengah yang kita pegang. Bebannya di pinggir. Titik tumpunya di pinggir. Contohnya pada staples. Ya, pada sekop ini bebannya. Ya, kuasanya. Ini yang tengah-tengah. Kita kalau pegang sekop itu di tengah. Enggak di ujung. Ya, sama kayak nyangkul. Nyangkul itu pegang cangkulnya ini di tengah-tengah, bukan di pinggir. Oke, jadi kuasanya ini di tengah, lalu ini titik tumpu, dan sebentar, ini kuasa, titik tumpunya di atas, dan yang ini bebannya. Oke, ya silakan dipahami baik-baik. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah pengungkit dalam otot manusia. Oke, jadi pengungkit itu tidak hanya ada pada benda-benda di sekeliling kita, tapi ternyata ada loh di dalam tubuh kita. Nah, ini ada tuas jenis ya, ini ada tuas jenis yang pertama. Apa? Ini dia nih. Pada prinsip kerja pada tulang belakang manusia, otot pada tulang belakang manusia. Ini ada kuasanya, ini ada titik tumpunya nih di sini, dan di sini ada bebannya. Jadi saat kita mengunyah makanan, maka ada otot yang di bagian ini, kerongkongan yang bekerja. Oke, titik tumpunya di sini ada tulang belakangnya. Lalu sama ini tuas jenis kedua, jika kita berdiri dengan di atasnya ini, misalnya kita berdiri dengan jinjit atau mungkin yang perempuan menggunakan heels ya. Titik tumpunya ini ada pada kaki, bagian jarinya. Lalu di sini ada bebannya yang kita injak. Maka di sini kuasa otot pada betis kita akan berkontraksi. Nah, sama ini juga yang di bawah ini adalah tuas jenis ketiga. Kemarin kita sudah belajar otot bicep dan tricep ya. Nah, ketika kita ada di posisi seperti ini, maka ini ada bebannya di sini nih. Ini beban. Lalu titik tumpunya ini di siku nih. Ya, titik tumpunya ini di siku kita. Kuasanya apa ini nih kuasa nih? Ya. Jadi kuasa itu bagian di tulang hasta itu kuasa. Oke? Ya, jadi posisinya itu adalah tuas jenis ketiga. Oke ya. Nanti silakan dipahami kembali. Nah, tugas untuk hari ini adalah pahami dan catatlah informasi dari video pembelajaran ini dan kumpulkan secara japri melalui WA. Ya, silakan dikerjakan. Karena ini adalah tanda bukti kalian sudah memahami dan belajar hari ini ya di pelajaran IPA. Nah, untuk soal tentang bab ini di pertemuan berikutnya dari usaha sampai pengungkit, Ibu akan berikan latihan soal. Jadi tolong dipelajari baik-baik. Terima kasih. Ibu rasa sudah cukup untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.